Hello guys, sahabat Lakban. Welcome to Lakban Channel yang akan menceritakan tentang hal yang horor, thriller, dan true story. Kali ini saya akan menceritakan tentang gumantong atau spirit doll yang sejak dahulu hingga saat ini masih trending dan masih dibicarakan banyak orang, yang juga merupakan salah satu hal yang berbau horor dan mistis dari negara asal Thailand, gumantong. Baik, penjelasan simpel dan singkat tentang gumantong. Pada masa krisis moneter di Thailand, banyak kesulitan ekonomi di mana-mana, menyebabkan para biksu suci menciptakan gumantong, yaitu para biksu suci menciptakan boneka yang dibuat dari berbagai macam bahan dan didoakan, termasuk diberi arwah-arwah anak, mulai dari anak ambar sampai anak berumur remaja yang gentayangan. Bagi yang belum tahu apa itu anak ambar adalah anak yang masih dalam kandungan namun mengalami keguguran ataupun sengaja digugurkan. Para biksu ingin arwah-arwah tersebut dapat membantu manusia dengan berbuat karma baik dalam hal perlindungan, rezeki, hubungan baik sesama manusia, agar arwah-arwah tersebut dapat bereinkarnasi ataupun menuju ke tempat ketenangan. Secara simpelnya, saling membantu antara arwah-arwah ini dengan manusia dengan merawat boneka gumantong ini, dengan mendoakan, juga kadang memberikan apa yang biasa disukai anak-anak. Misalnya permen, susu, mainan, dan lain-lain. Ya, seperti simbiosis mutualisme ya. Sebetulnya gumantong sudah diciptakan sejak zaman dahulu kala pada masa perang Thailand, di mana Raja Perang Kumpain yang sakti menciptakan gumantong untuk membantu perang melawan musuh dan berhasil. Untuk cerita tentang Raja Kumpain akan diceritakan di episode lain. Mari kita simak cerita awal dari gumantong. Masyarakat Thailand rupanya masih mempercayai sebuah jimat seperti layaknya masyarakat Indonesia. Walaupun dunia telah modern, tapi tak menutup kemungkinan masih banyak orang yang percaya dengan khasiat jimat. Salah satunya jimat Thailand, gumantong. Dahulu kala, gumantong merupakan sebuah jimat yang berasal dari janin bayi. Memang terdengar ekstrim, namun itulah yang dipercaya oleh masyarakatnya. Mereka percaya jika arwah bayi yang dapat menjadi berkah bagi mereka. Bayi-bayi ini berasal dari janin bayi yang digugurkan atau memang mati di rahim. Para dukun di Thailand percaya jika mereka dapat memanggil roh para bayi untuk dipelihara dan mendapatkan efek gaib. Dukun-dukun yang melakoni pekerjaan tersebut mendapatkan bayi dari tempat-tempat praktik aborsi ilegal. Bayi tersebut dikeringkan atau dimumikan agar janin bayi tersebut menjadi awet. Setelah itu, bayi dicat dengan warna emas, adapun yang masih original. Meskipun itu termasuk kategori kejam, namun kepercayaan tersebut sudah mengakar di masyarakat. Mereka percaya jika roh anak-anak dapat memperingatkan mereka akan suatu bahaya dalam rumah tangga. Selain itu, jimat ini juga dipercaya memiliki khasiat untuk memikat lawan jenis, menambah keberuntungan dalam hal percintaan, dan membantu dalam keberuntungan rezeki. Namun, untuk zaman sekarang mungkin akan sulit untuk mendapatkan jimat gumantong yang asli. Pasalnya banyak merebak patung buatan atau boneka sebagai pengganti janin. Tentu saja hal ini dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan janin bayi asli, dan itu juga bertentangan dengan hukum dan kehidupan modern. Dalam kehidupan sekarang, para biksu, guru, dan dukun mulai membuat gumantong, tetapi bukan dengan janin asli, melainkannya membuat menjadi patung, dan banyak yang dicampur dari bahan ekstrim seperti abu kremasi dari janin, potongan tulang, minyak tubuh anak yang sudah meninggal, paku peti mati, pohon anggar, dan lainnya.
Gumantong diyakini memiliki kekuatan gaib dan membawa keberuntungan dalam budaya Thailand. Gumantong ini diletakkan di sebuah meja altar di rumah atau toko dan kantor. Dan kadang beberapa pemilik membawanya kemanapun mereka pergi. Dan juga diperlakukan seperti anak kecil. Misalnya diberi makanan, minuman, dan pakaian. Gumantong dipercaya dapat melindungi pemiliknya dan membawa keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keuangan, kesehatan, dan hubungan baik dalam kehidupan. Gumantong diyakini sebagai roh atau spirit yang dapat memberikan perlindungan dan keberuntungan kepada pemiliknya. Dalam hal perawatan gumantong, seringkali diperlukan seperti anak kecil, termasuk diberi makanan, minuman, dan pakaian oleh pemiliknya. Setiap hari, pemiliknya selalu mendoakan gumantong dengan membakar dupa sebanyak 3 batang. Cara memberikan makanan dan minuman biasanya diletakkan di sisi samping gumantong untuk minuman favoritnya berupa susu kotak, Yakult, Fanta, dan lainnya yang manis-manis. Dan untuk makanan, biasanya pemilik akan memberikan permen, biskuit, dan makanan lainnya kesukaan anak-anak pada umumnya. Dan apabila pemilik gumantong bisa merasakan dan bisa mendapatkan hal-hal yang diinginkannya terkabul, maka biasanya pemilik gumantong akan memberikan mainan yang diletakkan juga di meja altar tersebut. Peletakan altar gumantong terletak agak rendah dan tidak boleh lebih tinggi dari altar dewa atau dewi apabila ada. Dalam hal ini, kadang terjadi hal-hal mistis jika memiliki gumantong. Salah satu cara komunikasi spirit gumantong adalah melalui mimpi. Biasanya kita akan bertemu anak kecil saat bermimpi untuk memperlihatkan wujud mereka atau mengatakan hal yang akan mereka sampaikan. Bahkan, kadang mereka menyampaikan kenapa mereka bisa meninggal. Dan hal-hal mistis lainnya yang akan terjadi, misalnya saja, mainan dapat menyala sendiri, keran air dapat menyala sendiri, dan lainnya. Tapi hal tersebut dianggap wajar oleh pemilik gumantong karena seperti keisengan anak-anak yang wajar. So, gimana guys menurut kalian? Tulis komentar kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dan follow TikTok kami. Nantikan selalu cerita-cerita seru horor, thriller, dan true story yang selalu bikin penasaran. Thank you.